Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan yang telah menyertai sepanjang hidup yang boleh kita jalani, baik itu dalam suka maupun duka. Pertolongannya sungguh nyata dalam kehidupan, meski kita berhadapan dengan berbagai pergumulan. Saat ini, kita dipersekutukan untuk merayakan hari yang telah dikuduskannya. Mari Bapak Ibu, dengan penuh kerendahan hati, kita datang menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema, tertolong karena anugerah-Nya. Mari dengan sukacita kita angkat pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah puji terus yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Bapa kami dalam sorga, saat ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu dengan penuh sesal dan malu mengakui segala kelemahan kami di dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami tidak menuruti perintah-Mu,
Kami sering mengandalkan kepandaian dan kekuatan kami. Kami sering dikendalikan marah dan kecewa bila mengalami kegagalan dan duka cita. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Karena itu kami datang secara pribadi di hadapan-Mu, tunduk mengakui segala dosa kami. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan kami semua, dan ampuni kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, memberitakan berita anugerah atau berita sukacita bagi kita semua. Yeremia 31 ayat 3 berkata, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah disampaikan, firman-Nya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kasih Tuhan, sekalipun hidup ini penuh dengan beban pergumulan, tapi kita percaya anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ajaib benar anugerah. Ketika insafku cemas, ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Saudara-saudara, Mika 6 ayat 8 menjadi bagian firman Tuhan untuk menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan membacanya secara responsorial. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah suaraku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman,
Matamu kiranya melihat apa yang benar, Bila Engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia, Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, Ya Tuhan, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. amin. Saudara-saudara, mari persiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama-sama dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Pembacaan yang kedua, Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Dan pembacaan yang ketiga, Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca kebenaran firman-Nya, kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami di dalam sorga, firman-Mu dibuka di hadapan kami. Kami mohon ya Allah kekuatan-Mu, pencerahan dan hikmat yang asalnya dari Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk boleh membaca, mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik yang akan berkata-kata maupun yang akan mendengar, sehingga kami semua beroleh hikmat lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan berbicaralah ya Allah, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama berbunyi demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia
dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pingsan karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakam daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Pilihan atas Israel. Firman Tuhan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri dan membaca firman-Nya, ayat pasal 14 ayat 13 sampai 21. 2-3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan mendengar firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji Tuhan. Amin.
Selamat bahagia orang yang benar yang menuruti Taurat Tuhan Allah, menyambut kebenaran firman Tuhan. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Shalom. Sehat? Amin. Iya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tertolong karena anugerahnya. Itu tema firman Tuhan hari ini. Dan kalau kita membaca dari ketiga bahkan keempat ya dengan Mazmur, korelasi pembacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan penuh kasih. Sekali lagi Tuhan itu Maha Kuasa dan penuh kasih. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan bertolak dari Kejadian 32. Firman dari Kejadian ini menggambarkan satu kisah Yakub yang sedang bergulat dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Ini luar biasa dalam cerita Alkitab ini, saudara-saudara, dan dalam pergulatan itu di sana dikatakan Yakub sadar bahwa orang yang tidak dikenalnya itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya dalam kesadaran itu Yakub merasa ini bukan orang ini. Lain daripada yang lain. Sehingga dalam benak berpikirnya ini melebihi kuasa saya. Sehingga dia akhirnya meminta berkat dari orang tersebut, ayat yang ke-26 tadi. Pada sisi tertentu saudara bahwa orang yang tidak jelas identitasnya itu adalah orang yang memiliki kuasa. Oleh karena ia dapat bertindak mengubah nama Yakub menjadi Israel. Artinya di situ Yakub berpikir, nah siapa ini? Kok berani-raninya mau merubah nama saya? Dan dalam kesadaran ini, disitulah Yakub mulai ini bukan manusia ini, bukan setan atau apa ya. Bahwa ketika Yakub menanyakan, ya, siapa namamu? Dan nama itu menjadi rahasia bagi Yakub. Saudara-saudara, pergantian nama Yakub yang sebelumnya berarti orang yang mencari cara untuk mengambil posisi orang lain. Nah, kita tahu saudara-saudara bagaimana cerita Yakub dengan Esau. Jadi arti Yakub itu bahwa orang yang mencari cara untuk mengambil posisi orang lain, dan memang bagaimana caranya Yakub itu untuk mengambil posisi kakaknya. Saya pikir warga jemaat tahu cerita itu. Dan diubah oleh orang yang tidak dikenalnya dalam pergulatannya menjadi Israel, yang artinya bergumul melawan Allah dan manusia. Allah bergumul, Kejadian 32 ayat 28 itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pikir ini menarik ya. Banyak dalam Alkitab itu ada perubahan-perubahan nama. Abraham dirubah namanya, Saulus menjadi Paulus, dan dalam pembacaan kita ini saudara-saudara, Yakub menjadi Israel. Nah, di beberapa
daerah di Indonesia soal pergantian nama itu sering sekali ya. Pergantian nama itu dengan sesuatu maksud untuk lebih baik misalnya. Seperti di Toraja, seringkali orang berganti nama. Saya tidak tahu kalau warga jemaat yang sementara beribadah lewat streaming ini bahwa mungkin ada di antara kita yang dirubah namanya. Ada teman saya dirubah namanya ketika dalam perjalanan hidupnya sering sakit-sakit dan dia kembar, akhirnya dirubah namanya. Juga ada di Jakarta dulu ada cerita, saya bilang kenapa disebut Tambaru? Dia bilang, wah Pak Pendeta saya dulu sering sakit, lalu diganti nama saya, katanya saya tidak cocok dengan nama itu, lalu diganti namanya menjadi Tambaru, karena memang juga persis mau pergantian tahun. Iya, kadangkala saudara-saudara orang bilang apalah arti sebuah nama. Saya kira nama itu punya makna tersendiri. Setiap anak-anak Tuhan, kita memberi nama itu doa. Kita berharap seperti itu. Nah, orang yang diganti namanya itu ada maksud tertentu. Seperti orang yang misalnya sakit-sakit sering diganti nama, doanya supaya dia sehat dan kembali bersemangat dalam hidupnya. Dan saya kira banyak itu. Orang-orang tuaku pasti banyak tahu itu di Toraja. Dan mungkin seperti tadi saya katakan, mungkin ada saudara-saudara yang diganti namanya karena menurutnya tidak cocok. Nah, ini pun juga saudara-saudara untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah merubah nama Yakub itu pada saat bergumul itu dalam rangka bagaimana Yakub menjadi berkat. Karena kalau misalnya arti nama Yakub tadi itu konotasi negatif ya, mencari cara untuk mengambil posisi orang lain, mencari cara. Jadi kalau kita bilang mencari cara untuk mengambil posisi lain, jadi bisa banyak orang berpikir, kita bisa pikirkan bahwa cara-cara apa itu. Nah, termasuk ini kan kalau kita lihat bagaimana cara Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau kan luar biasa itu, bagaimana hanya dengan makanan bornebonnya, tapi memang bornebon itu enak, apalagi kalau dicampur dengan makanan khas, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mau dipakai nama Yakub ini terus kalau selalu orang berpikir, ini dulu yang rebut hak kesulungan kan. Maka Allah mau merubah namanya untuk pergumulan melawan Allah. Kalau Allah bergumul dalam pengertian namanya, Kejadian 32 ayat 28, maka Yakub diganti namanya menjadi Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pergantian nama Yakub menjadi nama Israel ini, yang diperoleh oleh Yakub menggambarkan sebuah pergumulan dengan Allah serta keinginan yang kuat untuk mendapatkan yang namanya berkat. Saya pikir saudara-saudara kita semua mau mendapat berkat. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, sedangkan pangkal paha yang sakit dapat memberi gambaran di sini waktu Israel atau Yakub ini diganti namanya, pangkal paha yang sakit itu menggambarkan bahwa Yakub tidak akan lagi berjalan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri, tetapi selanjutnya akan berjalan berdasarkan kekuatan rohani dari Allah, bahwa berkat yang ia telah terima menggambarkan sebuah keberlanjutan hidup dan bersumber dan berlanjut dalam perwujudan anugerah Allah semata. Nah, karena itu saudara-saudara,
Kalau tadi tema firman Tuhan mengatakan tertolong karena anugerahnya, terkait dengan anugerah dan belas kasihan dari Allah itu, bahwa kalau kita membaca tadi beberapa pembacaan itu, seperti Daud, yakni dapat tertolong dari kejaran musuh hanya karena anugerah Allah semata, maka ia terbebas, saudara-saudara. Seperti Yakub yang menerima anugerah, berkat anugerah dalam pergantian namanya itu, setelah bergulat dengan hingga sampai fajar, dan dia memperoleh berkat, itu bukan karena ia menang, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan dia memberikan. Bayangkanlah, dia menahan saudara-saudara, dan dia memberikan berkat itu kepada Yakub atau Israel. Dalam pembacaan Injil Matius tadi, bagaimana Yesus menyatakan pertolongannya, bagaimana Yesus memberikan anugerah yang cuma-cuma kepada semua orang ketika ia menyembuhkan orang sakit dan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Israel atau Yakub telah menerima anugerah atau berkat. Daud menerima berkat. Orang Israel menerima berkat. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai penerima anugerah dan keselamatan juga, sebagai orang percaya di dalam Kristus, harus juga menumbuhkan kesadaran bahwa perjalanan hidup kita tidak akan berarti tanpa pertolongan dan anugerah Tuhan. Saya kira ini juga yang membuat Yakub atau Israel terus memegang kaki sambil mengatakan, sebelum kamu pergi aku harus menerima berkat. Artinya saudara-saudara apa? Dalam benak berpikir Yakub, apalah artinya saya akan pergi ketika engkau tidak memberkati aku? Apalah artinya seorang nama Yakub? Apalah artinya seorang nama Israel yang diberikan itu ketika saya tidak mendapat berkat? Makanya dia dengan kuat menerima itu, membuat dirinya bergumul, saudara-saudara. Coba ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini luar biasa, saudara-saudara. Poin, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Bagaimana susah payahnya Yakub menahan itu. Karena pikirnya, untuk apa saya pergi melanjutkan perjalanan pelayananku? Untuk apa saya menjadi saksi Tuhan? Ketika aku tidak menerima berkat, ketika engkau tidak memberkati aku. Dan ini sebuah permintaan yang saya pikir seharusnya menjadi bagian kita selalu, bahwa apa artinya kita kalau kita tidak diberkati dalam banyak hal. Dan saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang penerima berkat dari Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya pikir pelajaran penting yang bisa kita lihat pertama, bahwa ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Tadi dari awal saya bilang, itu artinya apa, menggambarkan apa, bahwa itu pangkal paha supaya dia tidak bisa berjalan. Dalam pengertian bahwa malaikat Allah mengatakan bahwa engkau tidak akan lagi berjalan sendirian, dan engkau tidak akan berjalan lagi dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Jangan pernah engkau mengandalkan segala hal yang ada pada diri. Oleh karena itu saudara-saudara, pelajaran penting buat kita semua,
bahwa segala harta milik kita, hidup kita, dan teristimewa keselamatan dari Allah itu adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan. Karena itu jangan ada seorang pun membanggakan diri dengan kekuatan fisiknya. Jangan ada seorang pun mengandalkan kekuatan ekonominya, mengandalkan jabatannya yang ia miliki, tetapi kita harus sadar bahwa semuanya itu kita peroleh hanya karena anugerah Tuhan. Yang artinya saudara-saudara, saya mau katakan segala hal pernak-pernik yang ada pada diri kita masing-masing harus dalam sebuah kesadaran. Ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu tidak ada yang bisa kita banggakan. Semua adalah titipan. Dititipkan dari Allah. Kita harus sadar saudara-saudara. Untuk menyadari itu, sehingga dengan demikian maka setiap kehidupan pribadi kita akan selalu belajar untuk rendah hati satu terhadap yang lain. Kalau kita menyadari itu, dan ini saya kira pelajaran penting, dikatakan Allah mengatakan kepada Yakub bahwa engkau tidak akan lagi mengandalkan kekuatanmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8. Kita buka bersama-sama saudara-saudara. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini menarik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita sesadar-sadarnya betul-betul bahwa hidup dan kehidupan ini, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, kita diselamatkannya oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena itu saudara-saudara, mari sebagai orang yang percaya, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah mengandalkan ekonomimu, dan lain-lain sebagainya dalam hidup ini. Kalau Ayub bilang bahwa kita ini adalah titipannya, segala sesuatu dari Dia. Karena itu ketika segala sesuatu hilang, dia katakan terpuji nama Tuhan. Engkau yang memberi, engkau mengambil kembali, terpujilah nama Tuhan. Ini poin penting saudara-saudara yang mau diajarkan kepada Yakub sebagai pengganti nama Israel. Kamu melalui saat itu dikatakan jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu. Tapi dalam pelaksanaan menjadi seorang yang diberkati Tuhan, andalkanlah Dia. Karena itu belajar dari kisah yang sebelumnya, dalam kekhawatiran Yakub, yang dalam kebenaran mengandalkan dirinya sendiri, namun setelah pergulatan dengan Allah, melalui malaikat Tuhan, sejak saat itu, ia berubah 180 derajat dan kini Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, saudara-saudara,
pun kita selalu diajak untuk menghidupi anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jangan seperti bangsa Israel yang merasa bangga sebagai orang pilihan, tetapi tidak pernah menghidupi dan tidak pernah menjadi berkat keselamatan. Mereka telah diberi dan janji itu diberikan kepada mereka. Tetapi luar biasa saudara-saudara, keselamatan yang diberikan itu. Ia merasa bangga sebagai bangsa pilihan, tetapi ia tidak hidup oleh anugerah Tuhan itu sendiri. Dalam Yesus, anugerah keselamatan telah dinyatakan. Dan semua itu terjadi hanya karena belas kasih Allah. Kita imani itu saudara-saudara. Oleh karena itu, sebagai penerima anugerah keselamatan, dimanapun kita berada, jadilah berkat di sana. Di dalam kantormu jadi berkat di sana. Di dalam kehidupan rumah tangga menjadi berkat. Di dalam kehidupan kemasyarakatan jadilah berkat. Dan percayalah, Tuhan menolong engkau. Mari nyatakan kesaksian kita sebagai orang yang menerima keselamatan di dalam Kristus itu dalam bentuk tindakan. Karena iman itu saudara-saudara adalah iman yang beraction. Bukan iman yang pasif, tetapi iman yang beraction, melakukan sesuatu yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga kehidupan kita itu harus lain daripada yang lain. Bukan berarti, bukan yang saya mau katakan kehidupan itu harus lain-lain, tidak. Tapi hidup kita itu lain daripada yang lain. Kalau di sana orang saling bermusuhan, kita hadir di sana untuk mendamaikan. Itulah kehidupan yang saya katakan lain. Jika kehidupan di sana saling membenci, mari sebagai orang penerima keselamatan hadir untuk mendamaikan. Jika kehidupan di sana rusuh, kita menjadi pendamai. Jika kehidupan di sana kehidupan tidak mencukupi, kita hadir di sana. Seperti saat ini saudara-saudara, rekan-rekan kita yang ada di Palop, Bima Samba. Sebagai penerima anugerah kita harus merasakan, terlibat dan peduli kehidupan mereka. Kita lihat saudara-saudara bagaimana Yesus peduli ketika orang lapar. Kita baca tadi dalam Injil Matius. Murid-murid mau menyuruh pulang. Yesus bilang jangan. Yesus peduli terhadap kebutuhan. Karena itu kita juga harus berpatron itu. Kalau kita melihat orang berkekurangan, jadilah peduli. Peduli orang-orang yang berkekurangan. Karena di tengah-tengah hidup ini saudara-saudara, bisa saja kita menjadi bagian orang yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang begitu, maka siapa lagi? Karena itu orang yang penerima keselamatan itu harus beraction. Actionnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itulah saudara-saudara kita dipanggil. Kiranya kehidupan kita saudara-saudara senantiasa menggambarkan kehidupan yang peduli kepada orang lain. Menggambarkan kehidupan orang-orang yang telah ditebus. Menggambarkan kehidupan orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, berdoa bersama-sama seperti doa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Di segala tempat, di sepanjang zaman, bersama-sama dengan orang kudus, bersama-sama dengan orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama bersyukur kepadanya. Firman-Nya berkata dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai. Bila topan keras melanda hidupmu, pujian persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa sahabat. Kami bersyukur ya Allah untuk berita firman-Mu hari ini, untuk memanggil kami semua, tidak mengandalkan kemampuan kami, fisik kami, tidak mengandalkan ekonomi kami, tidak mengandalkan jabatan kami atau apapun yang melekat pada diri kami. Namun kami akan mengandalkan Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Kami telah diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaan kami. Karena itu, Engkau mengajarkan kami untuk tidak memegahkan diri. Kami ini adalah buatan tangan Allah yang diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari Tuhan kuatkan kami sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami boleh belajar dengan kisah Yakub ini, yang awalnya khawatir bahkan mengandalkan kekuatan sendiri. Namun dengan ini kami akan belajar untuk mengandalkan Kristus di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan menyatakan sukacita kami lewat persembahan pundi dan juga bersama dengan persembahan syukur ulang tahun ke-9 anak kekasih Felicia Salusu. Persembahan syukur ulang tahun Opa Kia ke-76 tahun. Persembahan syukur atas kelahiran putra pertama dari keluarga NN. Persembahan syukur ulang tahun pernikahan ke-13 keluarga ASR. Berkati persembahan syukur kami Tuhan, dan juga persembahan tubuh dan jasmani kami. Kiranya semuanya berkenan di hadapan. Kami bersyukur untuk segala kasih penyertaan Tuhan kehidupan sehari-hari kami. Kami kuat dan sehat menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama bahwa Gereja Toraja berduka atas meninggalnya kekasih kami Pendeta Yusuf Liling Padang, Sarjana Teologi. Tuhan kuatkan segenap keluarga menghadapi duka ini, bahkan Gereja Toraja. Sehingga Tuhan kami beroleh kekuatan untuk melanjutkan hidup ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sakit dan juga dalam masa tua mereka. Bapak Daniel Tangmakti di rumah, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Elsie, Oma Melan, Ibu Adolpina Rumengan, juga anak kekasih kami Alfred Papidunan pasca operasi telah keluar dan telah dirawat di rumah. Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan itu ada, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, beri kekuatan, dan kiranya orang tua kami, saudara-saudara kami dan anak-anak kami boleh pulih kuat kembali Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu, janda duda, anak yatim piatu, kuatkan mereka menjalani hidup dan pakai gereja-Mu untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Berdoa, kami bersyukur untuk pertambahan usia dari saudara-saudara kami 27 Juli, Sita Taru Lobo, Yuda Satrio Roy, Yerpin Tandibunna. 28 Juli, Mani Kendek Kallo, Sandri Putra Jana. 29 Juli, Yulia Kartika P, Rahyuli Tandiontong, Rosa R, Alvan Manuel Artansa. 30 Juli, Tri Juliawan Mentaruk, Stefani Dwi Jularerung, Julianus Marumatandung, Darius Popang, Yusuf R. Mentaruk. 31 Juli, Efraim Manting, Damaris Yuli, Tiffany Febi Tiranda, Ginatri Barcelona, Selvin Tiku. 1 Agustus Asing Tandilangi, Arianto Kadang Kassa. 2 Agustus Wahid Elati, Krispen Minggu Manan, dan Alvin Sarira. Tuhan memberkati mereka, panjang umur senantiasa menjadi milik kehidupannya. Lanjutkan berkat kasih-Mu Tuhan di dalam hari-hari kehidupannya. Kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami di jenjang pendidikan masing-masing. Tuhan memberkati mereka, agar mereka boleh belajar sungguh-sungguh sekalipun harus lewat virtual. Kami berdoa bagi keberadaan anak cucu, keluarga lainnya yang berada di luar Mamuju. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati dalam sepanjang kehidupannya.
Kami berdoa untuk pemulihan daerah Luwu dan sekitarnya pasca bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tuhan terus menolong, menggerakkan anak-anak Tuhan peduli seperti firman-Mu hari ini. Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk peduli untuk orang-orang berkekurangan. Dan Engkau menyatakan kepada kami, kamu harus memberi makan. Tugas kami bagi orang-orang yang berada di dalam kehidupan yang tidak menguntungkan karena berbagai hal, secara khusus pasca banjir bandang di Tanah Luwu. Tuhan ajarkan kami untuk turut ambil bagian di sana. Berdoa untuk pemerintah kami, beri hikmat, kearifan, kebijaksanaan di dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara kami. Dan berkati juga ya Tuhan TNI Polri dalam mengusahakan penegakan keamanan. Berkati Bapa untuk semua anak-anak Tuhan di rumah sakit, petugas kesehatan ya Tuhan. Engkau menolong, menguatkan mereka untuk mengatasi pasien-pasien yang terpapar virus corona. Kami berdoa secara pribadi untuk rencana hidup, harapan dan pergumulan di tengah-tengah hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Bapa di sorga, jika dalam sepanjang minggu atau selama 4 bulan ini Tuhan, ada pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, pergumulan keluarga-keluarga, suami dan istri bersama dengan anak-anak, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Dan jangan biarkan mereka takut, bimbang dalam hidup ini. Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar dari hubungan yang mungkin retak ya Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Jangan biarkan mereka menangis Tuhan, menangis meratapi pergumulan keluarga anak-anak Tuhan. Namun Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau buka pintu-pintu penyelesaiannya Tuhan. Sehingga mereka kembali tersenyum menatap kehidupan rumah tangga mereka, menatap kehidupan masa depan. Terima kasih Bapa. Sahuti kami berdoa di dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan biarlah setiap kita berkata, "Oh berkati kami dan lindungi kami." Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Saudara-saudara, pergilah, jadilah berkat di mana engkau diutus, dan hiduplah sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Pergilah dan bersyukurlah atas anugerah kehidupan yang kau nikmati, jalanilah kehidupanmu dengan semangat, jadilah berkat bagi sekitarmu, sehingga Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Seperti kata firman hari ini, tertolong karena anugerah-Nya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa mewartakan kasih setia-Nya dimanapun kita berada. Dan kita percaya bahwa jika tugas kita selesai dan dunia ini berakhir, nama kita pasti dibacakan. Pujian bila sangkakala menggegap.
pagi hingga malam mari kita bekerja. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewatakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.